kita berdoa. Bapa kami di surga, kami siapkan hati dan seluruh keberadaan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua, baik yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengar. Biar kami semua mendengar daripada-Mu ya Tuhan. Taruh firman-Mu di hati kami sesuai dengan kebutuhan kami, supaya jiwa kami dipuaskan. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang lebih baik daripada berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Karena itu, pimpin kami semua dari awal pemberitaan firman Tuhan ini sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 73. Kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan ayat 28. Cukup panjang. Tapi kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap dan seterusnya. Mazmur 73 ayat 1 sampai 28 di bawah perikop pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan kesangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak-Mu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-menusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah.
Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan ketidakadilan yang ada di sekitar kita, baik itu secara bangsa atau mungkin di sekitar kita, lingkungan kita, atau dalam keluarga, rumah tangga, atau mungkin yang ada paling dekat dengan kita, mungkin apa reaksi pertama kita? Apa reaksi pertama kita ketika kita merasakan ketidakadilan itu? Yang saya maksud itu bukan nanti reaksi berikut. Kalau reaksi pertama itu biasanya itu yang paling asli. Tapi kalau sudah berikut itu berarti itu sudah dipikirkan baik-baik, ditata sehingga bisa diperbaiki, yang salah bisa diperbaiki. Tetapi reaksi pertama kita itu apa ya? Itu aslinya kita. Firman Tuhan Mazmur 73 ini ditulis oleh Asaf, seorang pemimpin pujian dalam ibadah orang Israel yang dipilih oleh Daud. Jadi secara rohani dia dekat dengan Tuhan karena selalu memimpin puji-pujian dalam ibadah. Sehingga dia pastinya tahu tentang Tuhan. Nah, di dalam ayat 1 Pemazmur Asaf ini berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Ini kebenaran yang Asaf pegang dalam pergumulan sepanjang Mazmur ayat 1 sampai dengan ayat 28. Bahwa Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Pastinya juga dia ingat Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Siapa yang boleh datang dan mendekat kepada Tuhan? Yang boleh datang mendekat kepada Tuhan adalah mereka yang suci hatinya. Artinya yang berkelakuan tidak jahat. Dan dia juga pasti ingat tentang Ulangan pasal 28. Ucapan berkat dan ucapan kutuk. Siapa yang mendengarkan perintah Tuhan, melakukannya dengan setia, maka ia akan diberkati. Diberkati ladangnya, diberkati dia di kota, diberkati lumbungnya, diberkati kandungan, dan semuanya diberkati. Dan sebaliknya, orang yang terkutuk adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan dengan baik. Jadi bagi Asaf, firman-firman itu sudah dia pegang. Tetapi ada pergumulan batin yang sangat khusus di hatinya karena dia sedang berhadapan dengan keadaan yang tidak baik menurut dia di dalam hati. Karena itu dia bilang di ayat yang kedua, aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita menjaga hati nurani kita tetap bersih di hadapan Tuhan? Seperti pergumulan Asaf menghadapi atau melihat ketidakadilan di depan mata dia. Cara yang pertama adalah kita harus berhati-hati atau berwaspada tentang semua informasi yang kita bisa serap. Karena di sini Asaf dia melihat keadaan orang fasik itu secara jasmani sehat, gemuk, tidak ada kesakitan dan mereka makmur. Dia melihat dengan matanya, dia merekam. Rekaman itu masuk ke dalam memorinya tersimpan. Kemudian dia juga mendengar kata-kata mereka, kata-kata yang jahat, ya, kata-kata penuh dengan bual-bualan atau kata-kata yang omong kosong, hanya omong besar. Sifat mereka itu, mereka suka menipu, ya.
sifat-sifat mereka. Jadi secara rohani mereka juga jauh dari Tuhan. Mereka membual, artinya omong besar, omong kosong, dan melawan Tuhan. Pada salah satu ayat dia bilang mereka melawan langit, artinya mereka melawan Allah, dan mereka membual. Ya, di ayat yang ke-11 dikatakan, bagaimana Allah tahu itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Artinya bahwa Asaf melihat secara langsung kejahatan mereka, mendengar apa yang mereka katakan secara langsung, dan juga bisa merekam semua itu masuk ke dalam memorinya. Sehingga hal ini mempengaruhi pandangannya terhadap dirinya, pandangannya terhadap Tuhan. Karena itu kita perlu waspada supaya kita berhati-hati, jangan sampai kita masukkan segala hal yang tidak penting, yang tidak berguna untuk kebaikan kita. Karena apa yang kita rekam, yang kita terima, yang kita simpan, yang kita pahami, itu juga yang akan kita keluarkan kembali. Makanya saya bilang reaksi pertama kita itu apa terhadap ketidakadilan yang ada di sekitar kita. Karena itu Asaf bilang begini, setelah dia melihat keadaan jasmani, sifat rohani mereka, dengan segala kata-kata mereka, dengan informasi semua yang tersimpan itu, ternyata dia merasa hampir tergelincir, hampir terpeleset. Rupanya semua yang dia terima itu punya dampak terhadap hati nuraninya atau terhadap kerohaniannya. Zaman sekarang ini zaman bebas ya, bebas berekspresi. Jadi di media sosial dia mau buat apa saja sesuka hati dia. Tidak ada batasan-batasan, tidak ada yang membatasi dia. Jadi di mana saja orang bisa mengekspresikan dirinya, dan kita juga bebas untuk melihat. Kita bebas untuk memilih mana yang harus saya tonton, mana yang harus saya dengar. Tetapi jika kita bijaksana, maka seharusnya kita melihat hal yang baik, mendengar hal yang baik. Karena di media sosial, di YouTube itu juga ada banyak hal yang kita pelajari. Ada banyak hal seperti kita bisa kuliah dari YouTube juga, dan itu banyak manfaatnya. Dan di sini kita perlu menentukan sendiri apa yang harus saya konsumsi, karena dengan demikian nanti itu akan nampak di dalam kehidupan kita secara rohani juga. Saya dibesarkan dalam keluarga yang sedikit diktator. Ayah saya itu terlalu keras, dan kekerasan verbal dan juga kekerasan fisik. Jadi saya sedikit trauma dengan ayah saya, dan trauma itu terbawa sampai lama sekali. Tetapi dalam pergumulan dan pertolongan Tuhan, akhirnya dengan caranya Tuhan memulihkan trauma saya. Maksud saya adalah bahwa apa yang kita alami di sekitar kita, dalam rumah tangga kita, dalam hubungan dengan saudara, dengan teman, dengan orang tua, dengan anak, apa yang kita terima itu dan apa yang kita keluarkan dan mereka terima itulah bisa berdampak panjang terhadap hidup seseorang. Karena itu kita perlu berhati-hati dalam memasukkan apa yang baik menurut kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya menjaga hati nurani kita tetap bersih, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12 itu menceritakan tentang keadaan itu.
Dan yang kedua ini, jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Bencana akan datang kalau sudah mulai melihat diri dan membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa Asaf hampir terpeleset? Karena dia melihat, kemudian dia membandingkan. Kenapa mereka yang tidak percaya kepada Allah, menyangkal Allah, tetapi hidup mereka baik-baik saja? Sepertinya tidak ada kesulitan. Sedangkan aku yang tahu tentang Allah diperhadapkan dengan kondisi seperti ini. Pilihannya apa? Pilihannya harusnya tetap berpegang pada kebenaran. Tetapi di sini Asaf hampir tergelincir karena dia mulai membandingkan dirinya dengan orang fasik. Seharusnya ukurannya bukan dia membandingkan dirinya dengan orang fasik. Seharusnya dia membandingkan dirinya dengan orang benar atau di hadapan Tuhan. Dia mengukur dirinya berdasarkan pandangan Tuhan, bukan berdasarkan penilaian atau nilai hidup orang fasik. Karena itu dikatakan bahwa dia mulai cemburu dan hal itu sudah merusak dirinya sendiri. Karena itu ketika kita membandingkan diri kita sendiri, ada dampak yang negatif. Dampaknya kita bisa merusak apa yang baik di dalam diri kita. Cara pandang kita terhadap diri kita sudah bisa menjadi kurang. Karena kurang percaya diri. Karena melihat orang lain kayaknya bagus, baik, dan kayaknya sempurna. Lalu mulai, saya kayaknya kurang ya. Jadi mulai menganalisa diri dan merasa bahwa kurang. Kita mulai meragukan. Sebenarnya saya tidak harus seperti ini. Jadi kita mulai meragukan ciptaan Allah di dalam diri kita. Seolah-olah Allah salah membuat kita sedemikian rupa. Atau Allah salah menempatkan kita dalam keadaan itu. Seolah-olah Allah salah. Kita mulai mempersalahkan. Dan kita yang paling membahayakan di sini adalah di ayat yang ke-13 itu Asaf bilang begini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Di sini sudah mulai menyerang rohaninya. Dia yang seorang pemimpin pujian. Mungkin kalau kita lihat seperti di gereja ya, pemimpin paduan suara, atau mungkin kalau ya konteks ini mungkin dia seorang WL, ya orang yang membawa orang menikmati hadirat Tuhan dengan rohani yang baik. Tetapi setelah dia membandingkan dirinya, maka dia melihat bahwa ternyata sia-sia saja saya mempertahankan hati nurani yang bersih. Lebih baik saya juga ikut seperti mereka. Toh mereka jahat pun mereka tetap baik-baik saja. Nah, ini sudah mulai akan menghancurkan diri kita sendiri, menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita ingat Saul dengan Daud. Ketika mereka pulang perang, lalu perempuan-perempuan itu keluar dan menyanyi dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Rupanya kata beribu dan berlaksa ini punya pengaruh terhadap Saul. Sehingga mulai saat itu Saul mulai cemburu dan merasa tidak nyaman dengan Daud. Dan dia mulai mencari cara untuk membunuh Daud. Walaupun Daud selalu meloloskan dirinya. Tetapi maksud saya adalah kecemburuan itu bisa berdampak buruk terhadap kita dan juga terhadap orang lain. Kita juga melihat seperti Habel dan Kain. Habel dan Kain sama-sama mempersembahkan korban mereka di hadapan Tuhan. Tetapi menurut Tuhan, korban Habel itu yang berkenan kepada Tuhan diterima, sehingga itu membuat hati Kain menjadi panas
kata firman Tuhan, dia menjadi panas, mukanya menjadi muram, dan timbul rasa tidak senang terhadap Habel. Dan karena itu dia membunuh Habel adiknya. Jadi berarti betapa besar dampak dari kecemburuan terhadap kita dan juga terhadap orang lain. Kalau begitu, maka supaya hati kita tetap bersih di hadapan Allah, maka jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, karena akan merendahkan semua nilai-nilai yang ada di dalam diri kita, termasuk sampai kita pada titik bahwa saya tidak mau lagi menjaga hati nurani saya bersih di hadapan Tuhan, karena toh semuanya sama saja. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pilihan itu ada pada kita. Kita yang menentukan apa yang mau kita lakukan. Tetapi kalau kita mau menjaga hati nurani kita tetap bersih di hadapan Tuhan, maka ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-28 ini menyatakan kepada kita bahwa harusnya kita terus bersekutu dengan Tuhan. Karena bersekutuan dengan Tuhan itu yang akan membuat kita menjadi lebih kuat. Di sini terjadi perubahan. Dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-16. Dia melihat hidupnya dari cara pandangnya. Tetapi ketika ayat yang ke-17 dia berkata, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi persekutuan dengan Tuhan bisa mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk, sehingga membuat kita berpikir yang benar di hadapan Tuhan, sehingga berdampak terhadap kita. Karena itu di situ dikatakan dia masuk ke dalam tempat kudus Allah, hadirat Allah. Persekutuan dengan Tuhan, karena di sanalah kita bertemu dengan Tuhan. Lalu dikatakan dia memperhatikan, dia memahami secara mendalam tentang keadaan orang fasik, sehingga dia bilang ayat 18, oh ternyata sesungguhnya engkau taruh mereka di tempat-tempat yang licin. Artinya bahwa kebaikan mereka, kemolekan mereka itu akan habis lenyap. Akhir hidup mereka sudah ditentukan oleh Tuhan. Artinya bahwa orang fasik tidak akan bertahan di hadapan Tuhan. Penghukuman. Mazmur pasal 1 ayat yang terakhir, Mazmur pasal 1 itu berkata bahwa orang fasik itu seperti sekam, artinya ringan, tidak ada nilainya, ya, tidak ada nilainya. Tetapi orang benar itu akan ada di hadapan Tuhan selama-lamanya. Jadi betapa menyenangkannya kita bersekutu dengan Tuhan, karena kita akan menikmati hadirat Tuhan selama-lamanya. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-21, ketika dia masuk ke tempat hadirat Allah, kemudian di sana dia memproses, dia bergumul dengan dirinya sendiri. Dia bergumul tentang perasaan hatinya. Dia bilang begini, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk. Artinya betapa beratnya pergumulan batinnya yang dia tanggung tentang ketidakadilan ini. Tetapi ini sudah dia sadari di hadirat Tuhan. Jadi dia menggumulinya. Dia tidak lari. Dia menyelesaikannya. Dia menyelesaikannya dengan cara apa? Jujur mengakui kondisi hatinya. Kadangkala kita takut terhadap Allah, takut untuk dihukum barangkali, sehingga kita tidak berani jujur tentang hati nurani kita yang paling dalam. Misalnya kita sedang kecewa,
kita sedang marah. Tuhan bilang sonde boleh berbuat dosa. Sehingga datang kepada Tuhan walaupun hatinya masih marah pun diusahakan. Memang baik itu diusahakan. Tetapi alangkah baiknya kita jujur mengakui Tuhan, saya sakit hati. Karena pengakuan kita itu yang akan membuat kita sembuh. Melupakan dengan begitu saja tidak akan menyelesaikan luka yang ada di dalam hati. Kita jujur mengakui perasaan itu. Lalu kita kenali di mana salahnya, kita minta ampun kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan dan Tuhan akan mengampuni kita. Sehingga dia katakan, hatiku merasa pahit buah pinggangku, mewakili batinnya. Merasa pahit dalam pergumulan ini, tetapi dia tetap ada di dekat Tuhan. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku di dekatmu. Saya suka sekali dengan ayat-ayat ini. Karena sekalipun dia bergumul dengan batinnya yang seperti pergumulan itu menyiksa, tetapi dia ada tetap di hadapan Tuhan. Dan itulah kekuatan. Itu yang seharusnya orang benar, orang percaya melakukannya sehingga dia tidak merasa menanggung beban itu terlalu berat, menanggung beban itu terlalu lama. Karena ketika dia datang dan dia terbuka kepada Tuhan, maka sekalipun mungkin tanpa kata, mungkin hanya air mata saja yang turun, tapi air mata itu sudah mewakili kedalaman jiwa. Tanpa kata sekalipun kita tunduk di hadapan Tuhan, tetapi semuanya itu sudah mewakili apa yang ada di dalam batin kita. Dan itu yang Tuhan mau. Bukan hanya sekedar berkata, iya, saya lupakan, saya mengampuni, saya tidak apa-apa. Padahal sebenarnya kita sedang menyimpan luka. Kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi harusnya kita jujur kepada Tuhan. Karena ketika kita menutupinya, kita tidak akan sembuh. Ketika kita mengaku dengan jujur mengakuinya, Tuhan akan menyembuhkan kita. Sehingga dikatakan, ayat ini dia mengalami pemulihan rohani. Dia mengalami pemulihan secara rohani karena dia menggumuli batinnya sendiri. Dan dalam pergumulan itu Asaf dalam ayat 24 berkata, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dengan firman Tuhan yang menghibur, firman Tuhan yang mengajar, firman Tuhan yang mengoreksi, firman Tuhan yang menginsafkan, firman Tuhan yang membuat kuat, belajar mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Jadi berada di hadirat Tuhan, menggumulinya, di sana Tuhan akan menolong dengan firman-Nya. Sehingga dia berkata, engkau memegang tangan kananku. Artinya Tuhan menolong kita dalam pergumulan yang tidak bisa kita tanggung sekalipun. Seperti kita merasa seperti dungu dan seperti binatang sekalipun, Tuhan ada di sana. Dan Tuhan memegang tangan kita untuk menolong kita menanggung pergumulan itu. Sehingga sampai pada akhirnya dia berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Dalam pergumulan itu dia mencapai titik pengetahuan dan iman paling tinggi. Dan dia berkata, tidak ada satu orang pun yang kuingini di bumi, bahkan yang kuingini dimanapun, selain daripada Tuhan atau engkau. Tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Dan dia berkata, sekalipun, artinya sekalipun luar biasa, sekalipun berat pergumulan itu, tapi dia bilang, kalaupun dagingku dan hatiku habis lenyap, artinya mati, hancur, tetapi gunung batuku ialah gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita yang hari ini bergumul dengan mungkin
ketidakadilan yang kita temui di sekitar kita. Saya juga punya pergumulan tentang keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi saya punya pergumulan yang khusus tentang satu adik saya. Sampai dengan sekarang kami tinggal berdua di rumah. Dan masing-masing dengan pola pikirnya. Saya dengan pola pikir saya, dia dengan pola pikirnya, sudut pandangnya. Jadi kita seringkali saya yang harus seperti perang batin. Perang batin itu saya tahu firman Tuhan harus begini. Tapi yang saya lihat keadaannya begini. Lalu apa tindakan saya terhadap dia? Apakah saya harus memaksakan kehendak saya? Apakah saya harus menuntut dia? Sampai pada suatu ketika saya mendengar suara Tuhan di hati saya. Kejahatan yang dilakukan itu yang paling pertama yang menerima dampaknya itu adalah Tuhan. Seringkali kita merasa orang buat jahat itu terhadap kita. Jadi kita merasa sakit hati. Kita merasa tidak nyaman secara manusia iya. Tetapi kalau kita sampai kepada pergumulan yang paling tinggi di hadapan Allah, harusnya kita berkata, kok Tuhan saja tidak menuntut? Berarti di situ saya belajar tentang kasih tanpa syarat. Kasih tanpa menuntut. Saya bisa menerima. Saya berusaha untuk menerima. Sambil menggumuli. Berdoa. Tidak tahu kapan. Tetapi yang saya tahu bahwa Allah mengasihi setiap orang. Karena saya juga orang berdosa sebelumnya. Tetapi karena Tuhan memanggil saya. Sehingga saya mengenal Tuhan. Sehingga saya tahu bahwa orang-orang yang masih bertindak dengan tidak adil, orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan, entah di lingkungan terdekat kita sekalipun, mari kita melihat mereka bahwa Allah masih sedang bekerja untuk mereka. Allah belum berhenti, kecuali kalau mereka sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, itu berarti Allah berhenti. Tetapi kalau selama mereka masih ada, berarti Allah masih memberikan kesempatan. Dan keselamatan itu masih bisa mereka dapatkan selama mereka membuka hati kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sampai dia bilang, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Itu mewakili orang-orang fasik. Ini keyakinannya bahwa orang-orang fasik sekalipun kelihatannya gagah perkasa, tetapi mereka akan dibinasakan oleh Tuhan. Sementara saya sekalipun saya harus bergumul dengan ketidakadilan, tetapi saya tahu bahwa Tuhan akan menolong saya. Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Sehingga dia berkata, aku suka dekat pada Allah. Aku mau menaruh tempat perlindunganku pada Allah. Dan yang paling terakhir, dari semua cerita ini, ayat 1 sampai dengan 28, hampir selesai itu dia bilang, semuanya ini terjadi supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi tidak dengan serta-merta kita mengalami itu. Tapi kalau kita menggumulinya supaya nanti kita bisa cerita tentang pekerjaan Allah, karya Allah di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada cerita, tidak ada kesaksian, tidak ada pengalaman rohani. Pernahkah saudara merasa setelah berada di tahun ini dan melihat 5 tahun yang lalu, apa pergumulan yang pernah Bapak Ibu rasa di sana? Dan bagaimana kondisi rohani pada 5 tahun yang lalu? Tentunya kita mendapati ternyata kita ada yang sudah naik level, naik kelas, naik tingkat. Mungkin pandangannya terhadap Allah lebih bagus, lebih cerah, pemahamannya lebih luas, hatinya
mungkin lebih murni lagi mengasihi Tuhan, bukan karena sebuah tuntutan, bukan sebuah kewajiban, bukan karena rasa takut, bukan mengusahakan kerohanian supaya Allah senang, tetapi karena dia tahu bahwa Allah mengasihi dia, sehingga dia mengasihi Allah dengan rela hati. Itu pengalaman rohani. Pengalaman rohani masing-masing berbeda, dan hanya kita yang tahu. Tetapi itu menjadi cerita bagi kita dan Tuhan, dan kita memuliakan Tuhan di sana. Dan saya mau menutup firman Tuhan ini dengan satu cerita tentang seorang bapak namanya James. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca ini, kisah hidup James Penney. Dia pendiri toko penyalur begitu ya, toko yang besar di Amerika Serikat. Pada tahun 1929 itu ternyata terjadi krisis di seluruh dunia, krisis ekonomi, sehingga Bapak James ini mengalami kebangkrutan. Waktu dia bangkrut, ternyata ada hutang yang tertinggal itu ratusan juta. Karena itu dia mulai tertekan, depresi, mengalami gangguan sakit kulit, dan juga psikologinya terganggu, dan dia harus dirawat di rumah sakit. Dan satu ketika dalam perawatan itu, di pagi hampir siang di rumah sakit itu, dia mendengar sayup-sayup dari luar, ada orang menyanyi dengan musik. Lagu itu berkata, Tuhan akan menjagamu. Lalu setelah dia dengar, dia berusaha mencari sumber lagu itu. Dan ternyata dia pergi, di sana ada para perawat sedang berlutut berdoa di kapel itu, dan dia mulai ikut berdoa di sana. Tapi di dalam keadaan itu, dia mulai merasa bahwa Tuhan menyingkapkan sesuatu kepadanya, sehingga dia tidak lagi merasa bahwa harta atau toko yang hilang itu adalah sesuatu yang sangat berarti. Tetapi ketika dia ada di sana, dia berlutut dan dia berkata bahwa ini Tuhan itu satu-satunya yang saya miliki sekarang ini. Jadi sekalipun toko saya tidak ada, saya juga sakit, tetapi dia berkata bahwa ada mujizat yang terjadi. Mujizat itu dia menyadari bahwa ketika dia masuk ke ruangan itu sebagai seorang pria yang hancur, tetapi dia keluar dari kapel itu sebagai seorang pria yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kemudian kisahnya itu dia bersaksi bahwa mujizat yang terbesar itu bukanlah Tuhan memulihkan tokonya, tetapi mujizat yang terbesar adalah hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga dalam kesaksiannya dia berkata, Tuhanlah satu-satunya gunung batu dan perlindunganku. Dari orang yang tidak punya pengharapan, berubah menjadi orang yang mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya gunung batu dan perlindunganku. Saya percaya bahwa kita pun demikian. Kalau kita mau menjaga hati kita untuk tetap murni di hadapan Tuhan, maka kita harus berhati-hati terhadap informasi yang kita masukkan di dalam hati, karena itu bisa berdampak. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu sangat membahayakan kita. Dan percayalah, gumulilah beban hatimu di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Sekalipun kita tidak mengerti, tetapi Dia tetap ada di dekat kita. Tuhan memberkati kita.
dengan firman-Nya. Kita